Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Data Mining ingin mempresentasikan demo program kami. Yang pertama, kita akan mendemokan dari supervised learning. Silakan. Di sini kita yang untuk supervised learning itu dikatakan regulation dan regulatory Oke. Supervise itu supervised learning. Kita ambil dengan judul penerapan logistik regression dan random forest pada multi-label classification untuk rekomendasi kompatibilitas aksesoris motor. Itu seperti yang kita tahu, supervise itu kan adalah jenis algoritma machine learning yang belajar dari data berlabel. Dan data berlabel ini adalah data yang telah ditandai dengan jawaban atau klasifikasi yang benar. Oke. Nah, di sini langsung kita mulai ya. Kita pertama lakukan import library. Itu dari library ada pandas, numpy, terus dari untuk text processingnya kita pakai sklearn, terus modelnya juga kita pakai sklearn linear model begitu. Terus yang kedua ini kita lakukan load dataset. Nah ini saya taruh di drive, di Google Drive. Di Google Drive itu pertama kita amount drive-nya dulu, baru kita masukin path-nya. Di sini path-nya sudah ditentukan. Nah ini dataset kita. Dataset kita tuh yang berkolom itu ada nomor, kode produk, nama aksesoris, jenis aksesoris, kategori, deskripsi singkat, terus motor yang kompatibel, dan harga jual. Lalu kita bikin lagi nih ada drop kolom yang tidak relevan atau yang kolom-kolom yang tidak terpakai untuk model kita ini. Itu ada kolom nomor kita buang, kode produk kita buang, harga jual rupiah itu kita tidak gunakan. Sudah, terus barulah kita processing data. Processing data itu kita gabungin fitur kolom-kolom yang tadi dulu. Yang sisanya tadi ada nama aksesoris, jenis aksesoris, dan deskripsi singkat. Lalu di situ kita ubah target ke multi label. Nah, kita ubah target nih. Jadinya kita dapat text fitur. Jadi kita dapat kolom text fitur dan label motor. Contohnya tuh yang pertama tuh ada text fitur tentang lampu utama LED projector, pencahayaan 3 mode, di mana ada modenya itu jauh, dekat, strobo 6000K. Itu untuk motornya berarti labelnya universal H4 atau HS1. Dan ada lagi tuh, ada jenis bohlam LED H6 COB, cahaya 2 sisi LED putih terang 8 watt. Terus itu berarti cocoknya untuk label motor itu cocoknya untuk Honda Beat Cargo F1. Nah udah, terus lanjut ada transformasi data. Ini kita lakukan encoding. Jadi kita dapat jumlah label motor itu ada 144. Contoh labelnya itu ada aksesoris pengendara, Beat F1, Honda DV 150 atau 160 dan lain-lain. Terus DVD effect authorization-nya kita bikin lah tuh lebih maksnya itu 3000. Terus udah kita tinggal train deh. Train sudah dilanjut
yang selanjutnya itu nah yang selanjutnya itu ada regression, ada logistic regressionnya. Nah di situ ada di situ backnya kita pakai 1000 dan itu juga ada berapa labelnya. Terus next terus next. Nah itu labelnya sama seperti selanjutnya ada random forest juga, random forest yang kita dan itu, dan setelah itu ada evaluasi model. Di situ kita ada handling loss, subset accuracy, precision, dan recall dan selanjutnya ada F1. Dan selanjutnya ada tabel perbandingan. Nah di sini ada tabel untuk komparisinya, itu ada, dan kita ada tabelnya handling loss, subset accuracy, precision, recall, dan F1 score. Dan situ ada metrik, logistik, regression, dan trailing forestnya. Selanjutnya, nah visual perbandingan ini, di situ di sini ada F1 score-nya, itu 0. Kenapa bisa 0? Karena nilai F1 score itu bernilai 0 karena modelnya belum mampu bisa memprediksi nilai yang label yang positif secara tepat, karena kita memakai label yang tidak seimbang dan cukup tinggi. Dan selanjutnya ada handling loss. Nah handling loss itu apa ya, bisa dibilang di sini perbandingannya rendah ya, bisa dibilang, karena disebabkan karena dominasinya label yang negatif pada dataset yang kita punya, sehingga memprediksi seluruh label itu sebagai negatif karena menghasilkan tingkat kesalahan yang lebih kecil. Nah terus kesimpulannya itu dari supervise ini, penelitian ini berhasil karena kita menerapkan supervised learning dan pendekatan multi-level dari multi-level classification untuk rekomendasi kompatibilitas aksesoris motor. Nah yang kedua itu algoritmanya juga dapat digunakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya unsupervised dan dijelaskan oleh Dimas. Selanjutnya ada unsupervised learning. Unsupervised learning dengan judul deteksi pesan mencurigakan pada sistem logbook SMS berbasis clustering image, dan di basecamp deteksi pesan mencurigakan pada sistem. Kita ketahui unsupervised learning adalah penggunaan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola dalam kumpulan data yang berisi titik data yang tidak dapat diklasifikasikan atau diberi label. Kita langsung ke programnya. Ini datanya saya import dari file saya dengan format SMS dataset format XML. Di sini kita mengimport library-nya, ada pandas XML S3 untuk import filenya, terus menggunakan sklearn juga, dan menggunakan matplotlib sebagai buat visualisasi. Ini untuk load filenya. Terus di sini saya ambil data berdasarkan sesuai dengan row ini, body, address, dan date atau kapan data itu terkirim.
Nah, di sini ada jumlah SMS-nya ada 4.280. Nah, ini datanya berdasarkan raw di atas. Ada body, address, and date. Setelah itu program ini melakukan cleaning data. Melakukan cleaning data maksudnya adalah dari sini terlihat melakukan cleaning data dengan menghapus format-format seperti teks ini, teks HTTPS atau yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan dalam analisis ini. Nih contohnya yang tadi, ini data body, address sama date. Contoh tanda pagar di sini terhapus di sini. Itu bentuk salah satu cleaning data. Setelah itu melakukan TF-IDF atau mengubah teks menjadi nilai vektor numerik berdasarkan bobot katanya. Saya mengambil featuresnya 2000 dengan menghapus kata-kata yang berbahasa Inggris. Setelah itu melaksanakan algoritma DB-scan dengan minimal sampel pada kemiripan datanya itu 5 kemiripan dan epsilonanya itu 0,4 yang mungkin bisa dituning lagi. Dan di sini untuk melakukan clustering datanya atau melabel datanya. Nah, di sini melakukan clustering datanya. Contoh, di sini ada data-data mungkin mengclustering dari tadi 5 kemiripan yang bisa diambil dan dilakukan clustering seperti ini. Mungkin ini PCA-nya akan dilanjutkan lagi. Baik, untuk fungsi PCA-nya itu ada progress color, import PCA. Di sini menginput kelas PCA atau Principal Component Analysis dari library scalar. PCA digunakan untuk melakukan reduksi dimensi, yaitu mengubah data yang berdimensi sangat tinggi, misalkan ribuan fitur dari vektorisasi teks menjadi dimensi yang lebih rendah agar bisa divisualisasikan. Lalu selanjutnya ada import matplotlib plot as plt, mengimpor modul pplot dari library matplotlib memberi alias plt. Modul ini menggunakan untuk membuat grafik visualisasi dalam hal ini scatter plot. Kemudian ada PCA. PCA sama dengan PCA n_components sama dengan 2. Artinya, kita ingin mereduksi data hanya menjadi 2 dimensi agar bisa diplot dan divisualisasikan. Kemudian sama dengan PCA transform. Baris ini melakukan 2 hal sekaligus. Yang pertama, melatih model PCA para data langsung mentransformasikan data tersebut. Yang kedua itu kemungkinan adalah matrix parse hasil dari vektorisasi teks, misalkan menggunakan font vectorizer atau if-id vectorizer. Kemudian ada lagi ring sampai scatter plt figure. Fungsi ini itu membuat kanvas atau figur baru untuk plot dengan ukuran 10 inci lebar kali 9 kali 7. Yang terakhir ada plt title. PLT show menampilkan plot yang telah dibuat ke layar atau buat notebook jika dijalankan di Jupyter Notebook. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya itu ada
Bentar. Saya akan sebentar. Ini sudah ketemu. Ini baru. Habis PC dari itu kan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masih adalah sekian layanan ini. Yuk kita gunakan kuota internetnya. Nah, ini seperti hasil yang didapatkan dari DBSN scan dan lalu di sini ada kok bawahnya, lanjut bawahnya sini kita oke, di sini bodinya bisa dilihat ada nomor, terus aksesnya ada angka dan ada ketiknya juga, terus datanya di sini ada data dari 2024 Desember 2021 sampai ada jamnya juga. Setelah itu semuanya clusternya itu ada suatu angka yang hasil angkanya itu ada 174 loss dari satu volume. Tipenya itu ini 64. Lanjut ke bawah, Dim. Ya, lanjut tadi itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang performance-nya itu ya. Di sini kode ini digunakan menampilkan isi setiap klasmennya. Klasmen mengambil semua label klasternya, misalnya ada 0 sampai 3 atau 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Pulangan form menampilkan data false-nya itu ada, terus data false-nya itu memfilter data suatu cluster, body head-nya 80, menampilkan 10 contoh teks. Nah, di situ kita bisa lihat ada beberapa teks yang dimunculkan, nama bodinya ada, tipenya ada, objeknya pun ada, terus cluster node-nya. Nah, yang tadi saya bilang dari cluster 1, 0, sampai 2 itu hampir sama semua clusternya, clusternya.
Kemudian di sini ada visualisasi PCL dan fungsi yang digunakan untuk codingan tersebut itu relatif sama dengan sebelumnya. Dan di bawah ini adalah visualisasi dari dataset yang sudah kami proses.